Inilah nasib data Anda ketika Anda gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Apakah akan tersebar dan bagaimana cara menanggulanginya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang bermasalah di aplikasi pinjol dan mungkin saat ini sedang berhadapan dengan desi-desi yang resek dan juga saja bikin kalian gelisah dan juga cemas. Salah satu kekhawatiran terbesar di sini adalah, wah, gimana nih data kita akankah tersebar dan resikonya sebenarnya apa sih? Oke, secara peraturan perundang-undangan di pemerintah, resiko sebenarnya tidak ada. Terkait masalah penyebaran data pribadi tidak ada. Justru malah mereka kalau menyebarkan data pribadi kalian akan kena sanksi yang luar biasa, bahkan miliaran rupiah atau kurungan penjara. Nah, ini sudah disahkan di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di akhir tahun 2023 kemarin. Dan ini benar-benar akan dikenakan sanksi yang luar biasa kalau mereka tetap nekat mau menyebarkan data pribadi kita, ya, sebagai nasabah yang mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, jadi untuk data apa saja yang tersebar sebenarnya simpel. Ketika kalian galbay di pinjol legal, ya insya Allah data kemungkinan kecil akan tersebar. Kecil sekali akan tersebar. Paling kontak-kontak kalian yang mungkin akan disebarkan ke ya pihak ketiga dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Atau mungkin ya semacam kayak diberikan apa ya, target, menjadi target customer promo-promo program-program atau aplikasi atau mungkin perusahaan yang tidak jelas. Ya, mungkin sebatas itu. Itu terburuk ya teman-teman ya. Nah, kalau pinjol ilegal itu banyak hal. KTP kalian, terus kemudian apalagi ya, data-data yang kalian masukkan lah, rekening, alamat, dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa jadi KTP kalian dipakai untuk penipuan. Bisa jadi KTP kalian dipakai untuk minjam di pinjol yang lain. Sehingga kalian tidak terima uangnya, tapi kalian terima tagihannya. Itu sudah banyak terjadi. Nah, oleh karena itu pinjol ilegal udah pasti sangat-sangat buruk sekali resikonya dan bahkan tidak terbatas. Tapi selama pinjol legal, insya Allah sih resikonya tidak akan separah yang kalian bayangkan. Untuk masalah data-data yang disebar, paling ya mungkin mempermalukan kita, mungkin seperti hutang kita, dan itu pun dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, apakah semua oknum desi pinjol tidak bertanggung jawab? Enggak. Bang, tapi kenapa kok kita selalu mendapatkan ancaman ya ketika kita galbay bahwa data kita akan disebar, orang-orang lain akan dipermalukan dan lain sebagainya? Yang nggak lain dan nggak bukan adalah simple aja jawabannya. Apa itu? Simple, yaitu mereka ingin menggertak kalian. Pernah nggak sih kalian mendapatkan ancaman bahwa oh nanti malam data kita akan disebar, oh nanti malam seluruh kontak kalian akan dihubungi. Tapi pada nyatanya enggak, cuman beberapa aja. Dan ini semua juga mereka lakukan hanya untuk gertak-gertak aja. Karena ketika mereka beneran real menyebarkan data pribadi kita, itu mereka juga menanggung resiko yang sangat-sangat luar biasa. Nggak cuma dipecat dari pekerjaan mereka sebagai seorang DC di pinjol tersebut, tapi mereka juga mempertaruhkan diri untuk tindak kriminal. Apalagi sudah diterbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nyebarin KTP kalian aja, atau mungkin foto kalian lagi pegang KTP gini aja, itu sudah menjadi sebuah pelanggaran yang berat. Sudah menjadi tindakan kriminal yang mana nggak hanya kehilangan pekerjaan, tapi mereka juga bisa masuk ke dalam penjara. Sekarang tinggal kita nih, bagaimana kita bersikap. Ketika teman-teman ada ancaman-ancaman seperti itu, teman-teman harus tantangin balik. Teman-teman harus paham, ini tindakan kriminal, ancam balik kalian akan laporkan ke polisi. Ya meskipun kenyataannya nggak kalian laporkan, tapi setidaknya mereka tahu bahwa kalian itu bukan tipikal orang yang gampang diinjak-injak, yang gampang ditakut-takuti, dan bahkan kalian bisa berjuang untuk keadilan dan juga perlindungan diri kalian sendiri. Ya, jadi ingat, di sini penting sekali kita untuk bersikap bodoh amat. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab karena kita tidak membayar hutang ya teman-teman, enggak. Tapi memang situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan kita untuk bisa membayar utang-utang kita tersebut.
Jadi nggak ada salahnya buat kalian yang mungkin telat bayar atau gagal bayar untuk tetap tabah, nggak usah dengerin omongan kanan kiri, nggak usah terlalu takut, malu diketahui tetangga dan sebagainya. Fokus aja di apa yang bisa kalian lakukan. Insya Allah semuanya pasti akan beres dan pasti akan ada jalan keluarnya. Ingat, teruslah berdoa, teruslah beribadah, selalu minta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu minta jalan keluar agar bisa terbebas dari jeratan hutang pinjaman online, dan pastikan diri kalian tidak terjebak di pinjaman online selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.